guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa, Kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama, Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Cinta adalah kenangan, rasanya tak mudah dilupakan. Cinta adalah kenangan, indahnya tak mudah dibayangkan. Tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan
Kembali mendengar di 94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi bersama Irsan Lipit menemani Anda. Hari Minggu, 9 Januari 2022. Pendengar, seperti biasa di jam 7 pagi saya mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi 0821-3333-9440 untuk Anda bisa berpartisipasi bersama kami untuk mengutarakan opini Anda. Dan pada pagi hari ini pendengar, Irsan akan membahas tentang pendapat Anda KTP digital. Pendengar, Kemendagri akan menerapkan bukan protokol, tapi lebih ke bagaimana menerapkan KTP secara digital, pendengar. Tentunya ini suatu bentuk hal yang baru, karena selama ini kita mengenal KTP adalah bentuk kartu yang selalu kita bawa kemana-mana, dan menjadi salah satu syarat administrasi yang ada di wilayah Indonesia. Dan Makassar beserta dengan Wajo menjadi tempat uji coba penerapan KTP elektronik yang berbentuk digital. Bagaimana menurut Anda, pendengar? Setujukah Anda menggunakan KTP yang berbentuk digital atau mungkin lebih setuju dengan penggunaan kartu yang kita gunakan sekarang? Silakan Anda boleh beropini 0821-3333-9440. Tapi sebelum itu pendengar, Kementerian liputan Dalam berita Negeri dari rekan kami. melakukan uji coba secara bertahap untuk penerapan iKTP digital yang memiliki QR Code. Nantinya iKTP tidak akan berbentuk fisik, namun akan berbasis aplikasi dan tersimpan dalam smartphone. Nantinya dalam iKTP digital ini akan terdapat menu-menu utama yang terintegrasi dengan NIK, seperti data keluarga, dokumen kependudukan, NPWP hingga kartu vaksin. Namun untuk penerapannya ini masih dilakukan di 50 kabupaten dan kota. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Sukarnianti Kondolele mengatakan, kehadiran iKTP ini memiliki keuntungan selain mudah dalam penyimpanan, juga dapat mengurangi penggunaan belangko. Selain itu, seringnya muncul keluhan dari masyarakat terkait dengan kehilangan iKTP karena tercecer sehingga dengan iKTP digital bisa lebih efisiensi. Namun Sukarnianti menambahkan, saat ini pemerintah baru sedang melakukan uji coba sehingga penerapannya tidak langsung secara nasional. Tentu harus dilakukan sosialisasi juga karena ini baru di masyarakat. Secara umum atau secara masif belum familiar dengan hal tersebut. Jadi dengan adanya seperti ini harus dibarengi dengan sosialisasi. Jadi kalau kita melempar sesuatu, apalagi inovasi ke masyarakat, itu tentu harus ada pendampingan, edukasi lah semacamnya, sosialisasi. Sukarnianti mengatakan untuk Sulsel akan ada 2 kabupaten dan kota, yaitu Makassar dan Wajo sebagai pilot project dari penerapan iKTP digital ini. Bagaimana pendengar, menurut Anda penerapan KTP digital yang secara perlahan akan dicoba penerapannya? Belum berlaku secara nasional pendengar, tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan, wilayah Wajo dan juga wilayah kota Makassar menjadi kabupaten kota sebagai pilot project atau sebagai percontohan untuk penerapan dari iKTP digital ini yang akan memiliki QR Code. Bagaimana pendapat Anda? KTP yang sudah tidak berbentuk kartu ke depannya, apakah ini akan menjadi suatu bentuk kemudahan untuk kita? Atau mungkin sebaliknya? Anda boleh beropini lewat line telepon di 0821-3333-9440. Tentunya Irsan menantikan opini dari Anda. Bagaimana pendapat Anda dengan penerapan KTP yang nantinya secara digital? Atau mungkin bagaimana pendapat Anda jika nanti KTP sudah tidak berbentuk kartu lagi? Irsan Lipit akan menantikan Anda, sembari akan menghibur dengan musik yang asik. Anang Hermansyah, Tania dengan versi terbarunya yang sudah di-aransemen kembali tim dari Anang Hermansyah. Ini akan menghibur Anda di pagi hari ini, pendengar. Dalam benakku
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Bila malam datang sendu-sendu, ku teringat dirimu, kisah-kisah kita, dan janji cinta bersama. Namun kini semua jadi cerita, pengisi nostalgia. Mungkin tak kau duga, semua ini bisa jadi nyata. Hanya satu yang ku sadar dengan pasti, sungguh ku cinta padamu. Tak dapat ku pungkiri suara hati ini lagi. Memang tak semudah kau ucap kata, tapi kesungguhan cinta berdua selama cinta bersemi kan terasa sejuk di dada. Hanya satu yang ku sadar dengan pasti, sungguh ku cinta padamu. Tak dapat ku pungkiri suara hati ini lagi. Memang tak semudah kau ucap kata, tapi kesungguhan cinta berdua selama cinta bersemi kan terasa sejuk di dada. Hanya satu yang ku sadar dengan pasti, sungguh ku cinta padamu. Tak dapat ku pungkiri suara hati ini lagi. Memang tak semudah kau ucap kata, tapi kesungguhan cinta berdua selama cinta melanda kehidupan kita berdua. Kembali masih bersama Irsan Lipit pendengar. Tentunya di Opini Publik hari Minggu 9 Januari 2022. Pendengar, bagaimana dengan lagu-lagu yang sudah Irsan putarkan? Berhasilkah menghibur Anda? Semoga lagu-lagu yang telah musik direktur kami itu dapat menghibur Anda.
Pendengar, penggunaan iktp yang nantinya tidak berbentuk fisik lagi, sudah berbentuk digital. Bagaimana pendapat Anda? Saya coba mengangkat telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Pak Irsa. Iya, selamat Dengan pagi. Bakri Wahid di Bantaeng. Dengan Pak Bakri. Iya betul Pak. Iya, Pak Bakri di Bantaeng. Silahkan opini Anda seputar tentang KTP yang nanti sudah tidak berbentuk kartu lagi, Pak. Seharusnya harus dipakai di dua Pak. Iya karena apa saya bilang, bagaimana itu lansia yang ada di pelosok. Iya, iya betul. Iya. Jadi kalau itu saja, tidak semuanya juga warga itu pakai smartphone. Jadi harus dipakai di dua lah. Iya, ini kan masih masa transisi memang Pak, jadi mungkin masih masa percobaan juga untuk wilayah Makassar dan juga Wajo. Cuman dari masa percobaan ini tentunya kedepannya diharapkan sudah tidak ada berbentuk kartu lagi. Iya betul Pak. Iya. Boleh. Tapi pakai dua-dua lah. Tapi kalau dari sudut pandangnya Pak Bakri sendiri setuju tidak ini? Jadi KTP nanti tidak berbentuk kartu nanti? Saya tidak setuju Pak kalau tidak dipakai dua. Oh, bagaimana begitu. itu warga orang tua itu di perkampungan? Iya. Pelosok-pelosok itu Iya. kalau mengurus sesuatu apa saja. Jadi lebih mengkhawatirkan bagaimana dengan warga-warga yang mungkin tidak terlalu paham dengan teknologi begitu Pak ya? Iya Pak, iya harus dipakai dua lah. Iya, menarik. Ya, bagaimana bisa lancar semua itu urusan-urusan. Iya. Oke deh Pak. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Bakri di Bantaeng tadi ya? Iya, betul Pak. Di Bantaeng. Terima kasih banyak Pak Ya, Bakri. salam kompak selalu Pak dan Siap. sehat selalu, salam sehat. Salam sehat juga buat Pak Bakri, tetap sehat juga warga Bantaeng dan sekitarnya. Anda tentu boleh beropini pendengar, bagaimana jika kartu KTP nanti sudah berbentuk digital? Setujukah Anda dengan KTP yang berbentuk digital? Pak Bakri baru saja bergabung dan beranggapan bahwa kalau mau digital mungkin bisa dipakai dua-dua. Jadi tetap ada kartu tetap berlaku, yang digital juga tetap berlaku. Mengingat masih banyak beberapa warga Makassar yang lansia dan juga ada beberapa yang tinggal di pelosok yang mungkin masih memiliki keterbatasan dalam hal smartphone. Nah, dalam informasi rekan kami tadi Infofire ini juga berisi bahwa memang ini dalam bentuk masa percobaan, akan pelan-pelan penerapannya, tidak langsung diterapkan begitu saja. Tapi sekarang kita coba mengangkat opini untuk Anda, apakah Anda setuju akan peralihan KTP yang berbentuk fisik menjadi yang berbentuk digital? Tentunya Anda bisa mengingat-ingat kembali bahwa pemanfaatan KTP selama ini itu kurang lebih sudah 12 tahun ya. Kalau Irsan tidak salah ingat itu sudah cukup lama semenjak berbentuk iKTP atau elektronik KTP. Yang pada saat penerapan pertama kali mungkin pendengar juga masih ingat bahwa kita harus di-scan mata, harus di-scan retina, scan sidik jari, tapi sayangnya pemanfaatannya masih belum maksimal. Apakah nanti dengan berbentuk digital ini akan jauh lebih maksimal? Kita coba mendengarkan opini dari pendengar kami. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Irsan. Selamat pagi Pak Wahyu di Goa. Ketemu lagi. Iya, apa kabar Pak Wahyu hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah, tetap semangat. Rute hari ini akan kemana Pak Wahyu? Ini hari. Iya, atau libur hari ini? Seputaran kota jadi lagi. Oh, saya kira hari ini libur. Anda ada libur ke saya. Ada libur, pokoknya tiap Ya, hari cari tetapi cuan. saya punya waktu bisa diselingi dengan hiburan. Oh, setuju. Jadi walaupun kerja tetap bisa menghibur diri Pak Wahyu ya. Betul sekali. Luar biasa. Pak Wahyu, kedepannya nanti ini ada elektronik KTP. Jadi KTP sudah tidak berbentuk kartu lagi tapi berbentuk digital. Setujukah Pak Wahyu dengan kebijakan ini? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa tuh Pak Wahyu? Begini ya. Iya. Yang namanya kembali kepada bentuk digital ya. Iya. Kayak ada dalam HP begitu. Betul sekali, iya. Ya sama halnya dengan ini, sertifikat vaksinnya ada dalam HP. Iya betul, iya. Saya tidak setuju. Kenapa? Ya namanya barang elektronik itu punya jangka waktu. Jadi kalau pas lusa ada uang beli HP bagaimana nih? Iya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, artinya kita merogoh lagi kocek untuk beli HP dengan beraneka macam hal-hal yang kayak dulu saya punya handphone rusak pas tidak ada uang terpaksa ngutang. Iya.
Masa sih hanya untuk urusan KTP kita harus ngutang lagi? Oh, oke. Iya. Ya, yang ketiga, yang namanya KTP kan untuk semua orang. Sedangkan tidak semua orang mampu mempergunakan digital seperti itu. Iya. Nah, terus kalau KTP seperti ini kan tinggal disimpan di dompet, di press baik-baik, kan awet. Iya. Dibutuhkan tinggal cabut. Kalau ini buka lagi aplikasi segala macam, pas buka aplikasi ada telepon lagi masuk atau apa segala macam terganggu lagi. Belum lagi kalau jelek sinyal. Bagus, syukur-syukur kalau sinyalnya bagus. Iya. Ya, jadi artinya begini ya. Hal-hal yang seperti ini jangan dulu dipikirkan. Lihat dulu di seputaran kota itu jalanan itu banyaknya lubang-lubang itu dipikirkan. Iya. Supaya akses kita lancar. Karena seakan-akan pemerintah menganggap orang pintar semua, artinya apa ya? Mampu semua orang Indonesia memiliki hal seperti ini. Iya. Nah, Caca tadi bilang itu pelosok-pelosok kota bagaimana? Terkadang juga ada orang yang cuek hal-hal seperti ini. Iya, betul. Beda kalau dengan KTP tinggal dicabut di dompet sudah. Seperti kayak lebih efisien lagi, lebih gampang lagi, lebih mudah. Banyak hal-hal ada hal-hal yang bisa menggunakan gadget, ya. Ada juga tidak. Seperti itu kalau anak sekolah untuk anak milenial. Iya. Kayaknya kalau ada gadget kayaknya ada yang kurang. Iya, betul, iya. Sedangkan ini kan KTP bukan hanya menyentuh anak-anak milenial tapi menyentuh juga orang tua. Orang-orang yang ya bagaimana lah yang dibutuhkan. Iya. Tinggal cabut dompet selesai. Kalau ini buka lagi aplikasi, mana misi, syukur-syukur kalau ada lagi datanya. Iya. Kalau nanti datanya itu kan data itu namanya itu kartu kuota data ya. Itu kan ada jangka waktunya. Iya. Kalau pas ada lagi habis ada masa tengganya dan masa aktifnya. Iya. Jadi kalau pas masih habis datanya dan ada juga uangnya beli, dibutuhkan KTP-nya. Pas cari hotspot dong. Oh iya, kurang lebih mungkin akan seperti itu mungkin nanti ya, mungkin. Ya, itu yang perlu dipikirkan. Iya. Mungkin seperti itu Bang Irsan. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu atas opininya di pagi hari ini. Oke Bang Irsan, siap. Salam sehat selalu. Salam sehat Mudah-mudahan juga. kita bisa jumpa lagi ya. Amin, insyaallah. Ya, insyaallah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu yang hari ini tetap akan beraktivitas katanya dengan berbagai macam kesibukan, tapi walaupun sibuk dan tidak ada libur, tapi harinya tetap penuh dengan hiburan. Luar biasa. Saya coba mengangkat telepon dari Anda. Pendapat Anda tentang KTP digital yang nantinya KTP sudah tidak berbentuk fisik lagi. Penerapannya masih secara perlahan, pendengar masih mencoba penerapan, dan Makassar dan juga Wajo itu menjadi pilot project yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Irsan. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Indah di Sopeng. Indah di Sopeng, apa kabar Mbak Indah? Alhamdulillah, bangun tidur, buka Facebook, kuliah Kak Irsan. Semoga tidak tak bangka jilat mukanya Irsan. Tidak dikodok. Alhamdulillah kalau tidak terbangka. Iya, belum pika cuci muka bagus-bagus ini. Sudah Mi, sementara lihat Kak Wahyu itu saya cuci muka Mi. Oh enggak, Irsan maksudnya tidak malah aja ini di kamera. Tidak, ganteng ki pendengar. Bukan Mi itu, aplikasinya RRI Play atau apa? Facebooknya? Facebooknya RRI Pro 1 Makassar. RRI Pro 1 Makassar, terima kasih. Tapi ingat ki ada pidata nah. Kami juga itu nanti KTP. KTP, betul. Bagaimana menurut ini Mbak Indah? Nanti KTP sudah tidak berbentuk. Kalau menurut yang kita yang muda-muda itu tidak ada masalah Kak toh. Tapi kalau yang tua-tua itu kodong, yang di pelosok-pelosok kan tidak semua orang itu tahu yang namanya aplikasi ini itu kan. Iya, betul. Apalagi kalau orang tinggal di pelosok-pelosok desa. Padahal kalau buka itu ada cocok yang dibilang tadi Om Wahyu itu, ada data. Terus data itu kan macam-macam juga. Ada yang 3 hari, 1 minggu, setengah bulan, atau sebulan ya. Jadi pakai uang lagi itu pasti. Merepotkan lagi penduduk kan, masyarakat kan. Tapi kalau KTP yang sekarang kan sudah ada itu yang KTP kemarin kayak itu seumur hidup kan. Tinggal dia bawa di dompetnya itu kalau orang tua-tua kan pergi di pasar apakah minta pemeriksaannya tinggal dicabut. Tapi kalau pakai aplikasi betul itu yang dibilang, buka lagi aplikasi ini baik kalau ada datanya, kalau tidak tidak bisa lagi buka itu KTP-nya apanya di dalam. Betul jadi sekali. justru
merepotkan Kik lagi tuh yang tidak tahu atau yang tidak punya ini. Yang kemarinnya mau dikasih beli yang lainnya, dia kasih beli data lagi. Kayak Santo. Jadi seperti itu ya. Iya, jadi itu pendapat saya itu kalau bisa yang kemarin-kemarin deh jangan lagi diganti-ganti. Nah, kalau yang muda-muda kayak kita-kita ini enggak jadi masih bisa sih, tapi kalau yang lain kasihan kayak orang tua yang berumur di atas 50-an Kak, atau yang di pelosok-pelosok mana tidak. Jarang-jarang Ki barangkali itu kan yang orang tua pintar buka aplikasi. Dipandu sama anaknya. Ya, dipandu sama anaknya. Terus anaknya kalau pergi enggak mungkin kan ikut terus. Betul, iya. Jadi buat pemerintah itu pikir-pikir dulu deh. Mohon maaf ini kalau mau seperti itu. Tidak apa-apa. Namanya kita beropini kan, ini pendapatnya masyarakat. Jadi pendapat saya itu dipikir-pikir dulu deh. Mana itu bahan pokok di pasar mahal. Tambah lagi ini. Iya betul Kak. Jadi banyak mau dipikir, Dik. Banyak dipikir kan kemarin kalau kita ke pasar, betul ini karena saya juga sering disuruh ke pasar kalau hari Minggu Kak. Ini hari Minggu kan? Hari Minggu jadwalnya nih kayaknya ini. Jadwal saya ini. Iya. Kalau kemarin kan lengkap pulang. Sekarang bawa uang itu cuma beli telur serak itu sekian 50 paling rendah di sini Kak Isang. Terus minyak kita beli itu karena kita beli minyak yang kemasan itu 45 di sini. Coba 100.000 kan cuma 2 macam. Jadi mau dikasih beli gula, dikasih beli data lagi. Jadi coba deh, mohon maaf ini buat pemerintah ya, kalau ada yang mendengar dipikir-pikir dulu. Justru bukan menambah mengurangi beban masyarakat, tapi justru menambah kalau begini. Iya kan? Data kan sekarang kayak sandara 5.000. Data 10.000 itu kan data 10.000 itu cuma 3 hari. Karena saya pakai ini kan RRI Pligo itu pakai data, jadi saya tahu. Jadi kalau mau ditambah lagi tuh beban masyarakat kasihan ya Allah. Sekarang masyarakat sudah banyak yang mengeluh. Yang kemarinnya makan gorengan sekarang masakan air putih. Betul kayak coba kita ke warung-warung Kak toh. Beli makanan kan kemarin biasa ada ininya itunya lengkap. Sekarang itu ada kekurangannya Kak toh. Harganya memang tetap dikasih turun-turun harganya, jadi tetap di harganya Kak, tapi itu menunya yang dia kurangi. Menunya dikurangi. Pintar penjual juga pintar. Berarti tidak ada mie bonus air minumnya. Kayak kemarin kan di tempat kerja. Biasanya kan kalau kita beli 15.000 tuh lengkap, ada mie telurnya ini telurnya cuma sepotong. Mungkin faktor karena itu ya, ada kenaikan harga. Itu katanya naik bahan-bahan di pasar sudah naik, minyak, telur, pokoknya bahan-bahan pokok lah naik katanya. Jadi aku bilang iya betul Bu, karena kita juga perempuan kita tahu. Jadi dimaklumi ya. Dimaklumi, jadi kita juga mengadunya kemana? Oke deh Mbak Indah. Enggak mungkin kan mengadu langsung dikabulkan. Betul sekali. Oke Mbak Indah, terima kasih banyak opininya di pagi hari ini. Sampai bertugas selalu dan sukses terus. Makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah di Sopeng berpendapat bahwa ya sebagai anak muda mungkin dia masih setuju saja ya untuk penggunaannya, apalagi yang memang akrab dengan smartphone. Tapi bagaimana dengan ibunya, bagaimana dengan keluarga-keluarga lainnya, terutama untuk mungkin wilayah Sopeng yang sinyalnya masih susah. Karena Irsan juga sempat menemukan kemarin ke Sopeng, tapi nanti deh ceritanya karena ada telepon masuk. Saya angkat kembali telepon dari Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan. Iya, dengan siapa di mana? Biasa di Nauri, Kak Irsan. Pak Junaidi. Iya. Apa kabar hari ini Pak Junaidi? Alhamdulillah kabar baik ini. Alhamdulillah. Pak Junaidi, nanti bagaimana pendapat tak dengan KTP yang berbentuk digital nih? Jadi tidak ada bentuk fisiknya. Aduh. Iya. Nggak ada kartunya nanti. Ya. Nggak ada nanti kartunya disimpan di dompet begitu istilahnya. Begini. Iya. Begini Kak Irsan. Kalau menurut saya pemerintah ini bukan hanya menganu masyarakat, menyusahkan masyarakat begitu. Iya. Kenapa itu bisa menyusahkan menurut tak? Karena begini Kak Irsan. Iya. Bagaimana kalau orang-orang tua di kampung itu? Iya. Bagaimana kalau orang-orang tua di kampung? Iya. Misalnya, saya bilang orang Makassar tidak bisa, tidak ada sekolahnya begitu. Kalau misalnya mama saya ini katanya bisa, kalau mama saya itu sekarang tidak bisa apa-apa. Karena sudah tua, mama
Normal lagi pakai aplikasi, bagaimanapun apa boleh buat, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Kalau ini pemerintah harus berpikir baik-baik, jangan berpikir yang salah. Jadi begini, harus pikirkan baik-baik itu baru jalankan. Kalau misalnya itu tidak pikir baik-baik, jangan jalankan. Jangan jalankan kalau begitu. Karena kalau ini, kenapa Ki? Iya. Kalau masalah KTP elektronik itu menjadi KTP digital itu tidak bisa rubah, tidak usah rubah gitu, karena malah juga kita sekarang masih muda, tapi tidak tahu nanti ke depannya. Bukan hanya hidup ini, kita hanya sementara. Jadi pemerintah harus berpikir baik. Dari kemarin sampaikan, mana harga barang-barang naik, mana KTP dirubah. Data apa semua pemerintah ini? Apakah nabung atau apa? Saja. Tidak seperti itu. Oke, berarti untuk Pak Junaidi sendiri tidak terlalu setuju mungkin ya perubahannya. Saya tidak setuju. Kalau maksudnya KTP digital. Digital. Iya, oke kalau begitu Pak Junaidi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Nuri Baru berpendapat bahwa ya dia tidak setuju karena merasa bahwa banyak orang tua termasuk ibunya, ibu Pak Junaidi yang memang ya sudah tua, sudah tidak bisa menggunakan smartphone yang seperti itu dan mungkin akan menyusahkan. Ya, tapi benar, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri itu sudah mulai menguji coba secara bertahap. Jadi pendengar ini ya sekarang diuji coba secara bertahap. Jadi akan pelan-pelan, mungkin tidak langsung tapi pelan-pelan. Dan untuk wilayah Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan juga Kabupaten Wajo menjadi pilot project atau tempat untuk menguji coba iktp ini. Saya coba mengangkat telepon dari Anda kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Agak lain-lain saya dengar suaranya nih kalau pagi-pagi atau bagaimana? Dengan Abdullah Sewang ini. Kenapa ini agak beda-beda suaranya saya dengar? Apakah flu atau bagaimana Pak Abdullah Sewang? Bukan apa-apa. Ini berita ini yang saya dengar ini terlalu keras kepada masyarakat ini kasihan ini. Bagaimana itu menurut Pak Abdullah Sewang? Nanti nih KTP yang berbentuk digital. Tidak setuju ke saya. Tidak setuju Ki. Kenapa tidak setuju? Kenapa? Iya. Bukan tidak semua masyarakat itu pintar. Masih ada yang masih bodoh-bodoh. Dan masih bodoh. Apalagi kan dibilang digital aplikasi. Bagaimana kalau tidak ada HP-nya? Bagaimana caranya? Ini kalau fisik ini kan sudah diturunkan secara otomatis oleh pemerintah, sudah bagus, sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau mau dirubah lagi, terlalu banyak bebannya masyarakat. Tapi nanti ini Pak Abdullah Sewang kalau misalnya berbentuk digital jadi ada semua di dalam. Jadi ada nomor induk KTP tak, ada nomor NPWP tak nanti di situ, ada juga kartu vaksin tak di situ. Jadi satu aplikasi Mami ada semua di dalam begitu Pak Abdullah Sewang. Tidak merasa terbantu Ki mungkin? Itu kalau bagi orang yang ilmuwan itu pakai begitu tidak jadi masalah. Bagaimana kasihan orang yang awam, orang yang masih rendah pengetahuannya. Itu semua bagus semua. Tetapi kita lihat masyarakatnya. Apakah memang semua dia bisa menguasai itu semua? Kalau dia tidak bisa menguasai, tidak tahu mengetahui masalah itu, apa yang ini? Masyarakat Indonesia ini luas loh, bukan hanya kota saja. Ada kampung, ada desa, ada dusun. Ini semua ini kita harus pikirkan. Apakah itu semua bisa? Kita lihat itu pegunungan. Kalau kita lihat pegunungan itu dari jauh,
pegunungan apa tuh di sana? Ada orang di sana? Kita ke sana, ada orang. Oke. Iya. Dan belum tentu tercapai dengan sinyal yang bagus nanti ya Kita penggunaannya. lihat itu pulau-pulau yang sepi apa dulu. Apakah di situ ada orang? Kita ke sana, ada orang. Iya. Iya. Oke, 14 Sewang kalau Jadi begitu. itu jangan itu diterapkan oleh pemerintah itu yang begitu-begitu uang. Yang biasa-biasa saja supaya berjalan dengan baik. Oh, seperti itu 14 Sewang nih. Iya. Oke deh, terima kasih banyak kalau begitu 14 Sewang. Saya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 Sewang baru saja bergabung dan tidak setuju katanya pendengar untuk bisa KTP berbentuk digital. Memang ini suatu bentuk inovasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah di mana nanti KTP sudah tidak berbentuk fisik lagi. Nantinya sudah tidak berbentuk fisik lagi. Namun akan berbasis aplikasi dan tersambung dengan smartphone-nya kita. Dan nantinya dalam iKTP itu digitalnya itu ada menu-menu utama yang bisa terintegrasi dengan nomor induk KTP, ada NPWP, terus juga kartu vaksin dan lain sebagainya. Saya coba mengangkat telepon dari Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irfan. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ari Bontoala. Bapak Ari di Bontoala. Iya. Iya, Bapak Ari, bagaimana menurut Tak dengan penerapan KTP digital nantinya? Iya, betul. Makasih, betul. Iya. Begini, ini pemerintah membuat suatu terobosan ini. Iya. Acuannya bukan dari bawah, dari yang paling bawah sebenarnya. Dia acuannya itu untuk dirinya sendiri dan instansinya sebenarnya. Terlihat. Iya, mengapa? Dia tidak memperhitungkan dampak-dampak yang ada sampai di pelosok-pelosok bawah, sampai tingkat-tingkat pendidikan dan SDM yang ada di Indonesia. Ya, nah sekarang Makassar mau jadikan percontohan. Saya pikir tidak usah lah Makassar dijadikan percontohan. Kalaupun mau jadikan percontohan daerah Jawa saja sana. Iya. Begini, saya tidak setuju. Saya sama dengan pendapat-pendapat yang lain. Iya. Sama sekali tidak setuju ya. Ya. Kalau ada yang mendengarkan ini pengambil kebijakan, tolong Pak. Ini ditinjau ulang ini. Tidak usah ada wacana-wacana yang kayak begitu dilempar yang seperti itu. Ini bikin ribet, Pak. Bikin ribet dan bikin menyusahkan rakyat lagi nih. Mengapa? Syarat untuk mendapatkan iKTP digital ini kan ada Android. Iya, betul. Smartphone-nya. Iya, harus smartphone. Nah, pertanyaannya sekarang semua punya Android. Di Makassar saja ini jangan dibilang kita termasuk kota metropolis metropolis. Betul, iya. Tidak semua. Jangan acuannya apa? Jangan istilahnya dilihat dari dirinya sendiri. Misalnya pejabat Kemendagri nih. Nah, ini dia sudah tahu nih semua aplikasi-aplikasi dengan smartphone-nya mungkin dia sudah kuasai. Dan memang dia memiliki budget kan. Nah, jangan dilihat dari acuan situ. Kalau menurut saya, jadi acuannya itu harus melihat sampai ke bawah, Pak Irsa. Berarti masyarakat kecil yang masyarakat kecil yang tidak mengetahui cara mengoperasikan aplikasi. Ini kan di download ya, aplikasi ya. Iya, keuntungannya juga luar biasa itu mendownload begitu itu aplikasi. Iya. Dana juga masuk di situ kalau download aplikasinya bagus, banyak yang download. Jadi janganlah diakal-akali ini yang seperti ini, apalagi kalau masalah kartu tanda penduduk. Saya pikir ini sudah lebih bagus lah yang kayak begini iKTP biasa. Jadi tidak usah lagi diperribet lagi, ditambah lagi kesusahan rakyat. Nah sekarang kalau misalnya pun smartphone kita ada Android, ini ada QR code-nya juga ya. Nah sekarang kalau hilang smartphone-nya gimana? Nah, di situ katanya harus ke Dukcapil lagi untuk memverifikasi supaya dikirimkan ke Android-nya. Nah, ini kan makan waktu lagi, kita kan waktu lagi yang harus disediakan kan, misalnya. Nah, kemudian itu ada lagi namanya memverifikasi email, QR code juga. Nah, ini
kan tidak menyusahkan ini. Iya. Ini spending time ini, kita punya waktu. Jadi gimana janganlah yang kayak begitu lagi. Jadi mending yang konvensional seperti biasa, Pak ya. Iya. Sedangkan ibu saya pun mengatakan yang HP konek-konek saja itu masih agak sulit. Masih sulit, betul, iya. Iya. Apalagi kalau mengoperasikan lagi Android. Iya. Iya. Oke. Kalau mau mengambil kebijakan itu ya mempermudah rakyat. Iya. Iya. Oke, Pak Ari, Buktikan sudah itu cukup. yang HP konek-konek itu supaya lebih bagus. Iya, Itu sudah saja. cukup jelas ini Pak Ari bagaimana opininya, dan semoga pengambil kebijakan bisa mendengarkan kami ya. Iya. Iya. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja berlalu Pak Ari di Bontoala. Ini pendapatnya sama dengan kebanyakan pendengar kami yang telah berpartisipasi. Tidak setuju dengan pemanfaatan KTP yang berbentuk digital. Ini memang masih akan diterapkan secara perlahan dan pastinya akan banyak sosialisasi, banyak bentuk pengajaran dan edukasi kepada masyarakat secara perlahan. Tapi memang kedepannya akan seperti itu. Tapi untuk nanti aplikasinya apakah di-download ataukah harus seperti apa? Ini Irsan masih belum mendapat keterangan lebih lanjutnya. Baru itu yang bisa Irsan sampaikan. Saya coba angkat telepon untuk Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Irsan. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Dari Pak Haris di Makassar. Pak Hamid? Haris. Pak Haris, di Makassar Pak Haris ya? Iya, betul. Iya. Itu betul, sangat setuju dengan ini yang baru. Setuju atau tidak setuju, Pak? Setuju. Oh iya. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak Haris setuju ini? Karena termasuk saya sendiri saya mau pakai HP konek-konek. Iya. Iya, saya belum yang gunakan namanya begitu. Iya. Adapun kalau memang terbatas dari pokoknya itu cuma menambah kalau begitu. Itu ibaratkan pendapat saya yang paling rendah itu pemerintah sekarang di bawah naik tangga itu bagaimana itu dari atas ke bawah. Iya. Sedangkan kalau kita harus dari bawah ke atas. Itu saja. Saya sangat setuju semuanya itu. Kalau kita harus punya kalau bisa ya semuanya dimodernkan begitu. Iya. Oke deh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris di Makassar. Setelah saya menangkap, ternyata Bapak setuju dengan pendapat Pak Ari sebelumnya ya, bahwa ya banyak memang masyarakat yang masih menggunakan HP konek-konek istilahnya ya, handphone yang memang hanya digunakan untuk menelpon atau untuk SMS saja, tapi belum bisa berbentuk smartphone, Android atau mungkin iOS atau Apple yang bisa dimanfaatkan untuk penggunaan aplikasi ke depannya. Dan setuju dengan pendapat Mas Ari katanya. Saya coba angkat telepon dari Anda kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Irsan. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Ini dari Niko ini. Bapak Niko, di mana Bapak Niko? Di Malino. Bapak Niko di Malino, apa kabar? Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya Pak Niko ya. Iya. Pak Niko, ini penerapan KTP digital yang nantinya KTP sudah tidak berbentuk fisik lagi. Bagaimana pendapat dari Pak Niko? Kalau saya sih tetap saja seperti itu, Pak Irsan. Kenapa itu? Tetap saja KTP yang seperti itu kan itu gampang-gampang kasihan dibawa kalau ada keperluan. Iya. Kalau yang pakai digital begitu harus buka-buka segala. Untung kalau kita tahu buka. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita ini di Indonesia ini kan masih banyak kasihan yang tidak apa ya dia mengerti kan kalau bukan seperti itu. Iya. Terserah itu tidak semua orang bisa. Iya. Jadi contohnya kan lihat kayak saya lah, saya tidak mau mengambil contoh orang lain, saya sendiri. Tapi kalau saya walaupun kita pakai KTP seperti itu kan enak, ada diurus, ada KTP tak ada. Tinggal dikasih keluar ya. Tinggal dikasih keluar dari kantong atau dari dompet. Betul. Jadi kalau saya tetap saya tidak setuju. Iya. Iya, itu aja saya punya alasan itu. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko di Malino tidak setuju juga karena merasa bahwa kalau misalnya konvensional ada urusan apa-apa tinggal keluarkan dari dompet atau keluarkan dari kantong, sudah selesai. Urusan administrasi tinggal ditunjukkan saja KTP-nya. Tapi kalau untuk digital nantinya mungkin akan meribetkan atau malah mungkin mempersulit. Bagaimana pendapat Anda kalau misalnya pendapat aplikasi yang nantinya ini ada
KTP digital ya. Jadi bukan berbentuk kartu lagi tapi berbentuk digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pendapat Anda? Saya coba angkat. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Zidan Pindrang. Zidan di Pindrang? Iya. Pak Zidan, bagaimana pendapat Anda Pak Zidan dengan KTP yang nantinya berbentuk digital? Kalau saya tentu saya tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Iya. Indonesia ini masih banyak daerah itu tidak dijangkau dengan jaringan internet. Iya. Jadi saya berpikir ini pemerintah rupanya dia itu hanya menguntungkan saja orang-orang pengusaha. Iya. Artinya pengusaha internet. Iya. Jadi mungkin itulah alasannya dia sehingga membentuk lagi KTP. Padahal KTP ini sudah bagus sekali. Mudah sekali kalau ada yang mau diurus toh. Iya. Dikasih saja. Itu kalau pakai aplikasi itu kan susah. Apalagi masih banyak orang yang tidak tahu pakai Android. Iya. Oh, jadi seperti itu ya, Pak Zidan. Ya, itu saja pendapat saya. Oke, Pak Zidan. Iya, terima kasih banyak kalau begitu, Pak Zidan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zidan di Pindrang memang berpendapat bahwa ya tidak setuju karena ini jangan sampai malah menguntungkan sebelah pihak atau menguntungkan provider katanya. Itu kan akan menyusahkan masyarakat lagi, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang wilayahnya itu tidak terlalu bagus koneksi jaringan katanya, apalagi untuk jaringan internet. Di pukul 7 bergeser 47 menit pendengar, Irsan masih pastinya akan mengangkat telepon dari Anda 082133394440. Saya angkat kembali telepon dari Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Dengan siapa di mana? Dari Tanah Toraja. Iya, dengan Pak Yosep. Pak Yosep. Iya. Pak Yosep, selamat pagi. Pak Yosep. Hanya saya mau tanya ini, iya. Pak. Iya, silakan. Siapa punya pendapat lagi nih? Pendapat apa itu, Pak? Ini KTP mau diganti lagi. Iya, ini bukan pendapat, Pak. Ini sudah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri itu sudah mulai melakukan uji coba secara bertahap untuk penerapan iKTP digital yang memiliki QR Code. Nantinya iKTP itu tidak akan berbentuk fisik, namun akan berbasis aplikasi dan tersimpan dalam smartphone. Jadi begitu. Itu sudah berbentuk berita dan sudah diverifikasi langsung oleh Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Sukarniati Kondolele. Itu tidak memikirkan rakyat itu. Iya. Karena semuanya itu susah lagi dibuat lagi. Saya kira sudah bagus ini KTP yang sekarang ya, Pak ya? Iya. Jadi kami tidak setuju pendapat begitu. Iya. Jadi tidak setuju kalau misalnya penggunaan digital. Oke, terima kasih banyak Pak Yosep. Iya. Jadi Pak Yosep di Toraja. Ini menarik karena sudah untuk wilayah Sulawesi Selatan dari Toraja sudah bergabung, dari Pindrang juga telah bergabung, Malino, daerah Goa juga telah bergabung. Dari Sopeng juga sudah ada juga. Dari daerah mana lagi kah? Bantaeng tadi di awal juga sudah berpartisipasi yang mendengarkan kami. Tentunya saya ingin mendengarkan pendapat dari Anda. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Samsudin Gelo di Tamalandrea. Tapi memang asalnya dari Duri Enrekang. Dari Enrekang? Iya. Pak Samsudin. Tapi memang ada, sekarang ada di Makassar ini. Oh, sekarang lagi di Makassar, tapi aslinya dari Enrekang. Iya. Bagaimana menurutnya Pak Samsudin ini, Pak? Dan KTP yang akan berbentuk digital. Iya. Barangkali kalau memang anak muda yang ya mungkin bagus, tapi bagaimana kalau orang-orang tua yang maka masih banyak yang buta huruf. Iya. Sudah ratusan tahun, sudah kabur matanya, tapi kadang-kadang juga bisa ke Makassar. Mengikut sama anaknya. Iya. Iya. Jadi kalau saya itu malahan mempersulit rakyat. Mempersulit ya. Iya.
Bukannya malah mempermudah nantinya begitu Pak ya? Iya, jadi kalau memang yang muda ya saya kira tidak ada masalah. Tapi kasihan orang yang apalagi jauh dari pelosok pedesaan. Iya. Dan itu pun juga ya, tidak semuanya orang memiliki HP. Iya. Oke kalau begitu Pak Syamsuddin. Semoga bisa didengarkan pendapat dari kita semua nih Pak Syamsuddin. Iya, artinya ini jangan memusingkan rakyat kecil. Jangan memusingkan rakyat kecil Pak Syamsuddin ya, iya. Iya. Iya, Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Syamsuddin telah berpartisipasi bersama kami. Iya. Pak Syamsuddin di Makassar, asli dari Nrekang juga katanya. Ini sudah dari Bantaeng, Nrekang, Sopeng, Makassar, Goa juga telah berpartisipasi. Dari Pinrang, Toraja sudah berpartisipasi untuk mengutarakan opini yang dimiliki. Di hari Minggu ini pendengar, informasi seputar tentang Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mulai melakukan uji coba secara bertahap penerapan elektronik KTP secara digital yang memiliki QR code atau QR code. Implementasinya akan dilakukan menggunakan smartphone nantinya pendengar. Bagaimana pendapat Anda? Apakah setuju dengan penggunaan KTP berbentuk digital? Saya coba angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kalau ini dari Bone. Ini dari Bone, ada suara dari Bone, ada Mbak Ica. Aku cuma mau nanya ke Irsan. Iya. Coba minta tolong lihat WA aku ya. Oh iya, aplikasi WA kita agak sedikit bermasalah sekarang, Mbak Ica. Gitu? Iya, karena ada perangkat yang kemarin itu sempat rusak dan sekarang telah diperbaiki dan akhirnya banyak yang hilang data-datanya termasuk WhatsApp-nya kami. Jadi Betul. aku boleh minta tolong lihat WA aku, cek WA aku ya. Iya. Ada itu bacanya Ica. Tidak bisa dibuka WA-nya sekarang, lagi bermasalah. Aplikasinya yang bermasalah. Iya, bermasalah ke aplikasinya. Irsan, makasih banyak, selamat pagi ya, selamat tugas sampai jam 11 ya. Iya, bagaimana Ica setuju tidak ini dengan KTP digital? KTP digital. Enggak setuju. Kenapa Ki enggak setuju? Nanti susah, apalagi kalau kayak di ini kan nggak kayak di kota lah. Kalau di daerah mungkin kayak susah nanti kayak jaringan internetnya susah. Oh, jadi memperribet ya. Berarti enggak setuju ya Mbak Ica ya? Enggak Oke juga. deh. Oke kalau begitu Mbak Ica. Terima kasih banyak. Iya. Ada Mbak Ica dari Bone. Ini sudah lengkap ya. Untuk pilot project wilayah Sulawesi Selatan, pendengar, itu Kota Makassar dan juga Kabupaten Wajo akan dijadikan sebagai percontohan. Jadi kota dan kabupaten kota yang percontohan yang akan penerapan elektronik KTP atau iKTP digital nantinya. Tentunya penerapannya makin ke depan mungkin akan setelah melihat hasil positif dari uji coba, pastinya akan diterapkan di Indonesia. Tujuannya sangat baik pendengar, agar semua kebutuhan kartu-kartu seperti nomor induk KTP, terus juga NPWP, kartu vaksin, dan dokumen kependudukan lainnya itu bisa dalam berbentuk digital dan tinggal menggunakan smartphone saja. Tapi nyatanya memang banyak pendengar kami yang melontarkan opini yang ketidaksetujuan. Beberapa ada pendapat yang anak muda mungkin merasa masih bisa lah mengikuti perkembangannya, tapi tidak menjamin apakah orang tua mereka ataukah ada beberapa wilayah yang masih susah untuk koneksi jaringannya itu untuk bisa menerapkan secara baik. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi. Sekarang sudah menunjukkan pukul 7 ya. Lewat 54 menit Irsan sudah harus pamit dari opini publik kali ini. Cukup ramai opini publik kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang semuanya berpartisipasi. Saya kembali menyapa Anda mungkin sebelum Irsan berpindah ke acara berikutnya. Sapa pasti untuk kembali Pak Bakri yang ada di Bantaeng, Pak Wahyu yang ada di Goa, untuk Mbak Indah juga yang ada di Sopeng, Pak Junaidi di Nuri Baru, Bapak Abdullah Sewang di Makassar, Bapak Ari di Bontoala tadi, Pak Haris di Makassar, ada Pak Niko juga di Goa Malino, ada Mas Zidan di Pinrang, ada Pak Yosef di Toraja, Pak Syamsuddin di Makassar asal dari Nrekang, dan terakhir masuk Mbak Ica di Bone. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi untuk bisa mengutarakan opininya. Semoga opini Anda bisa didengarkan dari pihak-pihak terkait untuk bisa mempertimbangkan kembali apa yang telah diputuskan. Tapi tentunya Kementerian Dalam Negeri memiliki tujuan untuk bisa memajukan Indonesia, untuk bisa bergerak maju untuk
membuat semuanya berbentuk digital. Dalam artian KTP yang nantinya akan terintegrasi. Ada KTP-nya, sudah ada NPWP-nya, sudah ada kartu vaksinnya, dan juga dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang dalam berbentuk digital. Tujuannya baik untuk Indonesia, cuman mungkin secara bertahap akan diterapkan dan akan ada edukasi-edukasi kepada masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi. Irsan akan berpindah tepat di pukul 8 pagi untuk mendengarkan Warta Berita Jakarta. Satu yang indah yang akan damaikan dirimu selalu.